Perbukitan Gedongan dan Kars Sukolilo. Nah, kita sekarang berbicara tentang perbukitan di suatu wilayah di Gedongan dan Kars Sukolilo. Nah, secara fisiografi wilayah ini termasuk Pegunungan Kendeng bagian utara, yang memanjang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Nah, Pegunungan Kendeng ini terbentuk lagi sebagai akibat pelipatan dan pengangkatan sedimen laut oleh gaya tektonik yang bekerja selama jutaan tahun. Ini foto kendeng perbukitannya, Mendungul itu ada kapurnya. Kemudian ini blok diagram dari zona kendeng dan sekitarnya. Itu di situ ada, kita lihat juga kun dari Sangiran, nanti ada Purwodadi Hill, kemudian ada Cepu bagian timur, ya, ada Randu Blatung dan lain sebagainya dari blok diagram. Nah, oleh karena itu tentang alam Sukolilo ini tidak hanya dikontrol oleh pelarutan batu gamping saja, semata-mata oleh batu gamping, tapi juga struktur geologi yang berupa lipatan dan rekan, jadi lebih kompleks. Nah, salah satu kawasan yang paling menarik untuk mempelajari hubungan antara geologi lipatan rekan dan batu gamping itu ya di site Gedongan ini, perbukitan Gedongan. Nah, perbukitan Gedongan ini tersusun terutama oleh batu gamping terumbu yang berasal dari lingkungan laut dangkal pada zaman Miocene, jutaan tahun yang lalu. Nah, ini mungkin kira-kira salah satu spotnya itu seperti itu, di perbukitan yang atasnya material batu gamping, tapi zona yang lainnya di bawahnya ada lepatan rekan yang dikontrol oleh proses tektonik dalam kurun waktu yang panjang. Kehadiran misalnya fosil koral dan organisme laut, kalau kita korek di site di Gedongan itu, pada beberapa singkapan ini menunjukkan bahwa daerah ini ya dulunya berada di bawah laut, ya, karena ada aktivitas karang. Laut agak dangkal, tenang, jernih gitu, sehingga karang tumbuh dengan bagus. Nah, setelah mengalami pengangkatan tektonik, batu gampingnya muncul ke permukaan dan kemudian mulai mengalami proses kartifikasi, terlarut oleh air hujan, ya, CaCO3H2O, kemudian dia terlarut. Nah, kartifikasi ini adalah proses pelarutan batu gamping oleh air hujan yang mengandung asam karbonat alami. Jadi air hujan mengandung asam karbonat itu meluruhkan batu gamping itu. Ini penampakannya, salah satu penampakan site di batu gamping yang sebagian sudah terlarut. Proses ini berlangsung sangat lama dan membentuk berbagai bentang alam kars yang kita amati sampai saat ini. Tentu bentuk bukit di Gedongan ini berbeda dengan sebagian besar bukit di Gunung Sewu, di Pegunungan Selatan. Kalau kita lihat fisiografi Jawa yang bagian selatan sendiri itu kan ada Gunung Sewu. Karena banyaknya kontrol struktur geologi yang berperan di zona kendeng, antiklinorium tadi, perbukitan lipatan dan patahannya banyak. Nah, beberapa punggungan bukit tampak memanjang mengikuti arah lipatan pegunungan kendeng atau antiklinorium dari kendeng itu. Nah, contohnya pada gambar ini penampakannya lebih kompleks, ya, ada lipatan, ada struktur patahan, kemudian atasnya numpang batu gampingnya, itu sangat lebih kompleks dibandingkan dengan pegunungan selatan di Gunung Sewu. Nah, nanti berbagai bentuk itu, bentukan karst itu akan menjadi bukti bahwa proses tektonik berperan besar dalam pembentukan morfologi kawasan ini. Tadi yang seperti pada gambar tadi, berbagai bentukan. Nah, selain ada bukit kars, nanti kawasan ini juga ada dolin atau cekungan tertutup hasil pelarutan batu gamping, ya, mirip dengan karakteristik batu gamping yang ada di Gunung Sewu. Pada beberapa lokasi berkembang juga gua, sistem aliran bawah tanah yang itu memang ciri khas ilmuwan kars. Contohnya ini penampakan kars dolin, yaitu cekungan yang sistemnya tertutup sebagai akibat dari atau sebagai dampak dari pelarutan batu gamping pada proses yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Nanti biasanya dolin diikuti dengan
sistem air bawah tanah atau gua di bawahnya. Nah, nanti ada endokars dan yang dolin ini exokars. Nah, air hujan yang masuk melalui rekahan batuan ini akan bergerak ke bawah permukaan dan membentuk aquifer kas. Nah, karena sebagian besar aliran air ini di bawah permukaan tanah, maka permukaan yang bagian atas kawasan kars ini sering tampak relatif kering pada musim kemarau, ya nggak ada air sekali. Kita menyebutnya spesiesnya kekeringan. Nah, meskipun demikian, sebetulnya kawasan kars yang ada di dalam ini merupakan imbuhan air yang penting ya, bagi daerah sekitarnya. Nah, secara skematif, gambar ini bisa menjelaskan ada external runoff yang datang, kemudian dia masuk, termasuk internal runoff, masuk ke kawasan epikars, kemudian menjadi overflow spring, atau masuk lagi kepada saturated zone. Nah, ini sistem hidrologi di daerah kars. Perbukitan Gedongan ini menjadi contoh yang sangat baik untuk memahami hubungan antara sejarah laut purba, tektonik kendeng, dan proses kartifikasi. Nah, di perbukitan Gedongan ini sesungguhnya kita bisa melihat hasil interaksi 3 proses besar tadi, yaitu pengendapan terumbu karang di laut purba, diendapkan, pengangkatan tektonik pegunungan kendeng sebagai akibat juga pelipatan, kemudian karangnya ikut naik, dan proses yang ketiga, pelapukan batu gamping yang berlangsung selama jutaan tahun, terutama oleh air hujan. Dan larutan itu membentuk bentukan-bentukan kars yang ada sampai dengan saat ini. Nah, sehingga perbukitan Gedongan ini bukan sekedar perbukitan kapur semata, tapi ya kawasan ini menjadi site study yang penting sebetulnya secara geologi maupun secara geomorfologi, maupun secara paleogeologi, paleogeomorfologi, paleoantropologi. Kenapa? Karena ada lingkungan laut purba, membentuk tadi batu gamping terumbu, pembentukan batu gamping terumbu di sana, ada tektonik kendeng, ada proses pengangkatan dan lipatan batuan, ada proses karstifikasi, pembentukan bukit, dolin, gua, sistem air bawah tanah, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas dari kars, dari daerah kars. Nanti baik ciri di permukaan maupun ciri di bawah permukaan, endogen maupun endokars maupun exokars. Nah, kalau kita lihat amati dari ini, data digital elevation model ini kan sangat obvious sekali, sangat kelihatan ini zona kendengnya itu sangat kelihatan sekali. Nah, antiklinurium kendengnya sangat kelihatan. Nah, dari atas itu dari salah satu sisi Gedongan, mungkin kita kalau naik bisa kita amati bukit-bukit kapur yang memanjang, polanya umum jamak dari barat ke timur, nah, polanya cenderung seperti itu. Kemudian ada beberapa lereng curam yang merupakan hasil pelarutan, pengangkatan tektonik dan pelarutan. Kemudian ada beberapa lembah tertutup, dolin, itu yang hadir di antara perbukitan karena intensitas proses pelarutan lanjut yang ada di batuan kapur. Kemudian juga nanti ada singkapan batu gamping terumbu, di sana ada formasi bulu namanya. Dan juga hubungan yang erat yang jelas terlihat antara struktur tektonik dengan batu gamping tadi. Nah, perbukitan ini tentu juga mempunyai potensi, salah satunya sebagai sumber daya air kas, karena kawasan Kars Sukolilo ini berfungsi sebagai recharge area atau daerah imbuhan. Air hujan yang meresap ke dalam rekahan batu gamping kemudian muncul kembali sebagai mata air permanen di kaki-kaki perbukitan, sela-sela antara lapisan batu dan batu gamping dan tektonik vulkanik batuan vulkanik. Nah, penelitian menunjukkan banyak mata air, sungai bawah tanah, dan sistem gua aktif yang masuk kebutuhan air masyarakat sekitar. Nah, berarti ada potensi air bersih secara regional, ada irigasi pertanian, ada cadangan air musim kemarau. Nah, kemudian nanti juga ada jasa lingkungan
hidrologi. Nah, dari sudut ekonomi jangka panjang nilai air ini sangat ekonomis sekali, sangat bagus sekali untuk dikembangkan. Potensi yang lainnya tentu adanya geowisata atau eduwisata geologi misalnya. Karena di perbukitan Gedongan ini memiliki kombinasi yang jarang sekali. Ada karsnya, ada lipatan kendengnya, ada fosil lautnya, ada mata airnya, ada guanya, ada panorama perbukitannya. Jadi ada potensi geowisata yang tinggi. Bisa juga untuk misalnya field course geologi, field course geomorfologi, atau wisata minat khusus, wisata sekolah atau universitas-universitas, dan lain sebagainya. Nah, potensi wisata berbasis konservasi kas ini perlu didorong sebagai salah satu bentuk pemanfaatan berkelanjutan dari zona kawasan di perbukitan Gedongan dan Sukolilo secara umum. Nah, kalau kita lihat selain itu ada sumber daya hayati dan juga kehutanan. Kenapa? Karena di zona Kendeng, terutama yang bagian utara yang mendekati ke Synclinarium Randu Blatung atau Depresi Randu Blatung, itu terdiri dari beberapa hutan jati, hutan rakyat, agroforestry, sehingga mempunyai potensi kayu jatinya bisa dimanfaatkan, ada madu hutannya, ada tanaman-tanaman obat, ada hasil hutan yang bukan kayu. Nah, sehingga vegetasi yang baik ini, yang ideal ini juga menjaga fungsi hidrologi kars. Ada dukungan yang sangat bagus sekali dari coverage tutupan vegetasi terhadap keberlangsungan sistem hidrologi kawasan kars. Dan ini tentu harus dijaga sebagai bentuk sumber daya hayati dan bentuk sumber daya kehutanan. Lalu bagaimana dengan batu gamping untuk penambangan? Memang ada potensi batu gamping dan kualitasnya memang tinggi ya, untuk industri semen dan bahan bangunan. Namun sebagian dari kawasan Sukolilo ini sudah ditetapkan sebagai kawasan benteng alam kars dan memiliki fungsi lindung geologi, sehingga pemanfaatan misalnya untuk batu gamping dan penambangan ini harus selektif. Nah, site-nya betul-betul harus sangat terbatas dan mengikuti regulasi tata ruang, meskipun memang kualitasnya bagus. Karena kekayaan terbesar dari Gedongan ini bukan terletak pada batu kapurnya, bukan pada batu gampingnya, tapi terletak pada kemampuan menyimpan dan mengatur air dalam sistem hidrologi kars bagi dataran di daerah Pati dan sekitarnya. Nah, kars ini adalah sebagai storage ya, untuk menjaga sumber daya air tadi.